Pertama kalinya bikin kue pasung merah sendiri untuk oleh-oleh ke Bogor. Halo guys, nah ini aku salah beli gulanya. Harusnya beli gula merahnya yang warnanya tuh keiteman biar nanti warna pasungnya agak medok gitu. Karena udah terlanjur dibeli, jadi gula merahnya langsung aja sama adik aku dimasukkan ke dalam panci yang isinya tuh ada santan kelapanya. Dan ini tepung berasnya lagi diayak-ayak dulu sama teteh aku biar halus. Nah panci tadi aku angkat dulu karena mau manasin air untuk ngelombai tepung berasnya. Nah jadi tepung beras yang udah diayak tadi harus disiram dulu pakai air anget kuku. Setelah tepungnya disiram lanjut diaduk-aduk sama teteh aku, tapi tangannya ini udah dicuci. Ini ngaduk tepungnya harus pakai tangan dan ngaduk-ngaduknya juga lumayan lama banget. Dan ditunggu ini pancinya udah ditagenkan lagi dan masukkan beberapa lembar daun pandan yang udah dicuci bersih. Setelah itu dikasih garam sedikit, cuma tadi nggak ke video. Dan setelah tepungnya kayak gini, sekarang lanjut lagi lombai aci sampai setengah kilo pakai air anget kuku dan terus diaduk-aduk sampai aci sampenya seperti tepung beras tadi. Dan ini dalam hasepannya diisi sama hampas kelapa, cuma karena hampas kelapanya sedikit di tengah-tengahnya dikasih besek. Nah air santan sama gula tadi terus aja diaduk-aduk, ditunggu sampai airnya kelihatan berminyak, lalu setelah itu diangkat. Nah sekarang tinggal disiramkan ke tepung beras dan jangan lupa pakai saringan. Masukin air gulanya setengah dulu, setelah itu tepungnya diaduk-aduk sampai tercampur kayak gini. Nah air gulanya dituangkan lagi, setelah itu jangan lupa masukin aci sampo yang sudah dilombai tadi, terus diaduk-aduk lagi sampai semuanya tercampur. Nah sore ini di kampung aku lagi ada hujan dan sekarang ini adik aku lagi nuangin adonan kue pasungnya ke dalam cungcung yang sudah dientep dalam hasepan. Nah ini ngisi adonannya jangan terlalu penuh karena nanti kue pasungnya bakalan agak ngembang. Nah ini semua cungcungnya udah selesai diisi pakai adonan, jadi sekarang tinggal ditagenkan ke seeng. Setelah itu atasnya ditutup pakai daun sama tutup panci. Karena ini udah maghrib, jadi sambil nunggu pasungnya matang mau aku tinggal sholat dulu. Nah ini bikin cungcung pasungnya jangan sampai bawahnya bolong. Dan sekarang pasungnya udah matang dan tadi atasnya kita tutup pakai hijab, cuma nggak ke video, jadi cuma ada pas mukanya aja. Dan ini kita angkat dulu satu dan dicobain ini udah matang apa belum. Dan ternyata udah matang, jadi langsung aja semuanya diangkat. Nah walaupun ini pertama kalinya aku sama teteh bikin kue pasung, tapi hasilnya tidak gagal dan rasanya juga enak banget. Cuma warna pasungnya aja yang kurang medok karena aku salah beli gulanya. Dan adonan yang terakhir kita tambahin lagi gula merahnya yang warnanya tuh agak keiteman dan hasilnya ini agak beda. Jadi buat temen-temen kalau mau bikin kue pasung, beli gula merahnya tuh yang warnanya agak keiteman. Oke, videonya nyampe di sini dulu, sampai ketemu di vlog aku selanjutnya. Bikin tapai ketan untuk oleh-oleh ke Bogor tapi malah ketinggalan. Halo guys, nah diawali dengan nyepan beras ketan hitam yang udah dicuci bersih terus direndam selama 1 malam. Nah jadi paginya langsung dikukus. Nah ini halaman belakang rumah aku setelah ada acara kemarin lumayan lalesang dan di luar masih ada tungku. Nah beras ketan yang tadi dikukus setelah pagal sekarang mau digigihan. 3 liter beras ketan ini airnya pakai 1,5 gayung. Sambil nunggu gigihnya pagal, ini aku mau ngelah raran baralak dulu di belakang rumah. Nah seengnya jangan lupa dikasih air lagi biar nggak kesaatan. Dan ini namanya telombong tempat naruh hasepan di atasnya. Katanya ini usianya lebih tua dari teteh aku yang pertama. Berarti telombong ini ada di dapur aku udah hampir 40 tahun. Nah lanjut ini gigihnya langsung dimasukkan ke dalam hasepan sedikit-sedikit dan tengahnya dikasih gayung biar tidak madet. Karena kalau giginya madet nanti nggak bakalan mateng. Dan ini masaknya tuh seperti masak nasi biasa, cuma pas ngigihannya tidak terlalu banyak air. Nah jangan lupa gayungnya diambil lagi, setelah itu langsung disepankan ke seeng. Dan kali ini atasnya tidak ditutup pakai plastik tapi pakai daun pisang. Karena teman-teman udah banyak yang ngasih tahu kalau atasnya ditutup pakai plastik itu nggak bagus untuk kesehatan. Dan singkat aja ini nasi ketannya udah mateng, jadi langsung aja diangkat dan mau diakel atau didinginkan. Untuk kedinginkannya kita pakai kipas angin biar cepet selesai. Dan setelah nasi ketannya dingin, sekarang tinggal dicampurin sama ragi, tapi raginya harus dihalusin dulu. Nah ini aku pertama kalinya lihat cara bikin tapai ketan, tapi kalau makannya udah beberapa kali karena tapai ketan ini suka ada di kue hajatan. Tapi kalau untuk kue hajatan ini tapai ketannya kalau di kampung aku suka dibungkus pakai daun karet. Setelah nasi ketannya dikasih ragi, jangan lupa diaduk-aduk. Karena ini bikin tapai ketannya bukan untuk kue hajatan, jadi di wadahannya pakai toples kayak gini. Nah tadinya kita bikin tapai ketan untuk oleh-oleh ke Bogor dan untuk makanan di rumah juga. Tapi pas kakak aku pulang ke Bogor, tapainya malah lupa dibekelin. Nggak tahu kenapa pas kakak aku mau berangkat pulang ke Bogor, kita semua yang ada di rumah nggak ada yang inget sama sekali sama tapai yang mau dibawa ke Bogor. Jadi kakak aku cuma bawa oleh-oleh pasung merah doang yang dapat kemarin dibikin. Dan setelah dimasukin ke dalam toples kecil, sekarang tinggal dientep di dalam kardus dan tunggu 2 hari nanti bakalan matang. Karena tapainya dientep di dalam kardus kayak gini, jadi tapainya nggak kelihatan, makanya kita nggak inget sama sekali kalau di rumah kita bikin tapai. Dan singkat aja ini tapai ketannya udah matang, jadi video aku hari ini sampai di sini dulu.